warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Pada baik kan semua? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kegiatan pagi ini saya akan membahas tentang hukum bacaan mat wajib mutasil dan majais munfasil. Nah, adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu kita memahami pentingnya membaca Al-Qur'an dengan kaidah yang benar. Yang kedua, kita menjelaskan kaidah mat wajib mutasil dan majais munfasil dengan baik. Nah, yang ketiga, menyebutkan contoh ayat-ayat terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil dan majais munfasil. Yang keempat, kita mengidentifikasikan contoh ayat yang terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil dan majais munfasil. Yang terakhir, kita menemukan pengetahuan majais atau kaidah-kaidah mat wajib mutasil atau majais munfasil. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran, yang mana sekarang ini kita tentang hukum bacaan mat wajib mutasil. Wajib mutasil adalah apabila ada mat bertemu dengan hamzah satu kalimat atau satu kata, maka itu dinamakan bacaan mat wajib mutasil. Nah, hanya di sini boleh 5 harokat, boleh 2 harokat, tetapi yang lebih sempurna itu kita membaca 5 harokat. Contoh seperti ini. Lafaz minas samai. Lafaz as-samai itu yang paling akhir itu ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Itu dinamakan bacaan mat wajib mutasil. Jadi ketika ada mat hamzah dalam kalimat, maka itu dinamakan bacaan mat wajib mutasil. Seperti ulaika. Nah, ulaika itu dinamakan mat wajib mutasil karena ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya adalah 5 harokat. Nah, dalam surah Al-Baqarah di sini juga dijelaskan seperti lafaz ulaika ala mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sana terdapat 2 bacaan mat wajib mutasil. Yang pertama di lafaz ulaika dan yang kedua juga di lafaz wa ulaika. Itu termasuk contoh bacaan mat wajib mutasil. Nah, sekarang contoh yang lain seperti lafaz la asqaina ma'an wadaq. Ma'an wadaq itu dinamakan bacaan mat wajib mutasil karena ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, itu dinamakan contoh bacaan mat wajib mutasil. Nah, jadi ini termasuk hukum bacaan mat wajib mutasil. Sekarang yaitu kita pindah pada pembahasan hukum majais munfasil. Nah, majais munfasil di sini yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah di 2 kata atau 2 kalimat, maka itu dinamakan bacaan majais munfasil. Panjangnya di sini bisa dibaca 4 sampai 5 harokat. Contoh seperti lafaz ala innahum. Lafaz ala innahum itu ada 2 kata. Berarti kalau ada 2 kata itu dinamakan bacaan jais munfasil. Beda dengan mat wajib mutasil. Kalau mat wajib mutasil itu dalam 1 kata, kalau majais itu dalam 2 kata. Itu contoh yang bagus. Nah, seperti lagi di dalam surah Al-Qadar. Di sini ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang dinamakan bacaan majais munfasil itu lafaz inna anzalna. Jadi lafaz inna itu dinamakan bacaan majais munfasil. Jadi kita tidak boleh baca inna itu salah. Yang betul inna anzalna. Itu berarti dinamakan bacaan majais munfasil.
bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Ini di dalam surah Al-Qadar ayat 97 ayat 1. Dan juga surah Nuh. Di surah Nuh ini seperti lafaz inna arsalna Nuha. Lafaz inna itu juga ada emmat bertemu hamzah di 2 kalimat. Jadi apabila ada emmat bertemu hamzah di 2 kalimat itu dinamakan bacaan majais munfasil. Nah, sekarang juga dalam surah Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Lafaz bima unzila itu juga dinamakan bacaan majais munfasil. Kenapa? Karena emmat bertemu hamzah di 2 kalimat. Jadi ketika ada emmat bertemu hamzah di 2 kalimat itu dinamakan bacaan majais munfasil. Nah, beda dengan bacaan mad wajib muttasil. Barusan anak-anakku semua, saya barusan mengatakan kalau mad wajib itu dalam 1 kalimat atau 1 kata, sedangkan majais itu ada di 2 kata. Itu termasuk hukum mad wajib muttasil dan majais munfasil. Nah, sekarang kita balik pada contoh seperti lafaz kama amanan nasu qalu anu'minu. Nah, di sini lafaz kama itu dinamakan bacaan majais munfasil karena ada emmat bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Jadi ketika ada emmat bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau 2 kata itu dinamakan bacaan majais munfasil. Dan selanjutnya seperti contoh wajib seperti apa? Nah, mad wajib itu seperti ini. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim. Nah, itu beda dengan lafaz kamaah yang barusan dengan lafaz walau sya'allahu itu beda. Kalau lafaz walau sya'allah itu dinamakan bacaan mad wajib karena ada emmat bertemu hamzah dalam 1 kalimat atau 1 kata. Nah, jadi anak-anakku semua ini dibedakan antara majais dengan mad wajib. Kalau mad wajib itu di 1 kalimat, kalau majais itu di 2 kalimat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Akhir saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.